Tuhan Yesus supaya memberikan jalan ke rumah Bapa. Jadi bagaimana ya supaya bisa jalan ke rumah Bapa melalui Tuhan Yesus? Ayo, kakak-kakaknya mau jawab nih. Berarti kalau kita mau jalan ke rumah Bapa di surga, kita harus mengikuti cara-cara Tuhan Yesus. Contohnya apa yuk kakak-kakak? Kalian coba apa? Contoh cara Tuhan Yesus selama waktu masih di bumi ini atau di dunia ini. Bagaimana kak? Menolong teman tanpa membeda-bedakan. Iya, kalau teman tanpa beda-bedakan. Nah, Ayu bagaimana cara Tuhan Yesus? Saling mengampuni adik-adik.
Adik-adik, semuanya sikap berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doanya ya adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-7. Ayo, siapa yang tahu hukum Taurat ke-7? Yap, betul sekali. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita ke-7. Jangan engkau berzina. Oke, baik adik-adik. Mantap sekali semuanya. Sekarang semuanya sikap berdoa ya. Ikutin doa kakak. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Ayo pergi-pergi semuanya. Semangat ya. Harus semangat. Adik-adik, semuanya sikap berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke epistel. Epistel pada minggu ini tercatat di Matius 6 ayat 33. Ayo, dibuka Alkitabnya ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang semuanya sikap berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Sama-sama ikutin doa kakak. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Bagai Raja Wali. Ayo bagi berdiri lagi ya. Semangat ya.
Adik-adik, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Nah, untuk kegiatan minggu ini, adik-adik memvideokan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, di video ya adik-adik bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, videonya terakhir dikumpul hari Kamis jam 8 malam. Kirimnya ke nomor Kak Ayu atau di grup orang tua kita. Oke, ditunggu ya videonya. Silakan Kak Asma. Berarti kan Kak, itu dia harus praktek ya? Ya, benar Kak. Adik-adik sendiri ya. Ya, adik sendiri langsung cuci tangan sendiri. Oke? Oke kakak. Oke, next. Nah, pesan Kak Ayu selama ini juga tetap ikuti protokol kesehatan. Rajin pakai masker, rajin cuci tangan. Terus tetap jaga jarak sama teman-temannya. Jangan kebanyakan bermain ya. Betul. Oke adik-adik, supaya kita tetap sehat dan jauh dari risiko Corona. Jadi nggak boleh terlalu sering keluar-keluar ya kak ya? Ya, benar. Jadi tetap stay at home atau tetap di rumah. Pengumuman ketiga, jadi kita masih minggu depan masih beribadah online. Nah, jadi tetap ya jam 7 pagi sudah siap standby di handphone atau enggak di laptop ataupun di YouTube-nya ya adik-adik ya, supaya kita tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Imannya walaupun di rumah tetap bertumbuh. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik semuanya ikut ibadah online. Di foto juga boleh dikirim ya sama kakak-kakaknya ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi pengumuman berikutnya. Bye. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, sambil kita bernyanyi Allah mengerti.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 tertulis demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat yang ketujuh, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang siapa Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya, bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Dia adalah satu-satunya cara untuk mencapai surga. Selain itu di dalam ayat yang ketujuh Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya. Bagaimana Dia adalah sama dengan Bapa, setara dengan Bapa. Dengan demikian Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih memahami ayat ini, siapa Bapa yang dimaksud? Kita perlu belajar di dalam perjanjian lama mengenai Bapa. Siapa Bapa itu? Yesaya 64 ayat 8 berkata demikian, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Tuhan adalah Bapa kita. Pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Saudara dan saya punya Bapa di surga, yaitu pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 7, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Siapa Dia yang dimaksud di sini? Tidak lain adalah Bapa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Kamu telah mengenal Bapa. Kamu telah melihat Bapa. Yesus adalah sang Bapa itu, saudara. Yesus adalah Allah, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dari Yohanes 14 ayat 6 dan 7 Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, Yesus satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada surga. Amsal 14 ayat 12 berkata, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Dalam Matius 15 ayat 14 berbicara tentang orang buta yang menuntun orang buta. Tuhan Yesus menegur, ada banyak pemimpin agama, orang-orang yang merasa tahu jalan ke surga, lalu kemudian memimpin orang-orang lain, mengajar orang-orang lain tentang jalan ke surga. Padahal mereka sebenarnya pada hakikatnya tidak tahu jalan ke surga itu, saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah orang buta. Dan yang dituntun oleh mereka juga adalah orang buta, sebab mereka semua tidak tahu jalan menuju ke surga. Yesus satu-satunya jalan. Dia berasal dari surga, turun ke dunia, dan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya menuju ke surga. Dialah jalan. Melalui dirinya, kita memperoleh jaminan untuk sampai ke surga. Yang kedua, saudara, Yesus satu-satunya kebenaran. Hanya di dalam Yesus kita bisa memperoleh kebenaran. Dialah kebenaran. Dialah sumber kebenaran. Roma 3 ayat 10 berkata, "Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa," saudara. Oleh karena semua manusia telah berbuat dosa, maka tidak ada yang sanggup untuk hidup benar. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Tetapi Yesus Allah sendiri, pribadi yang benar. Banyak orang berusaha untuk hidup benar, tapi tidak mencari kebenaran itu, saudara.
Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara telah menemukan kebenaran. Di luar Yesus tidak seorang pun dapat mencapai standar kebenaran Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Di luar Dia tidak ada kebenaran, saudara. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Yang ketiga, saudara, Yesus satu-satunya sumber kehidupan. Di dalam Matius 19 ayat 16 ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pada hakikatnya setiap orang mau memperoleh hidup yang kekal, hidup selamanya. Orang-orang mencari kehidupan kekal dengan berbuat baik, memperbanyak amal, dan berbagai usaha lainnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa setiap usaha amal kita tidak akan membawa kita kepada kehidupan itu. Bila kita tidak datang kepada Yesus, sang sumber kehidupan. Di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan dan dimerdekakan dari perbudakan dosa, sehingga kita hidup benar di dalam Dia. Yang keempat, saudara, Yesus merupakan satu-satunya cara menuju ke surga. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara dan jalan lain menuju ke surga selain melalui Yesus Kristus. Di dunia ini ada istilah, ada banyak jalan menuju Roma. Itu betul, saudara. Banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan ke surga hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, saudara, Yesus dan Bapa adalah satu, sama, setara. Yesus adalah Allah. Yesus menyatakan kesatuan, kesamaan dan kesetaraannya dengan Allah pencipta langit dan bumi. Hal ini juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bukan sekedar sebutan, saudara, tapi itulah Dia. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Banyak orang tidak tahu dan tidak mau tahu siapa Yesus sebenarnya. Cari tahulah, saudara. Maka saudara akan memahami kebenaran. Saudara akan menemukan kebenaran. Yesus telah memberikan berbagai bukti sejak kelahirannya hingga kenaikannya ke surga. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Saudara renungkanlah apa yang selama ini saudara pikirkan tentang jalan ke surga. Apakah saudara merasa bahwa ada jalan lain ke surga selain Yesus? Tidak ada, saudara. Yesuslah satu-satunya jalan. Apakah saudara selama ini merasa diri benar dan sudah tinggal di dalam kebenaran? Hanya di dalam Yesus ada kebenaran dan di dalam Dia kita dibenarkan. Apakah saudara ingin memperoleh kehidupan kekal di dalam surga dan selama ini telah berupaya untuk mencapai surga dengan usaha saudara? Jangan biarkan usahamu sia-sia, sebab di luar Yesus tidak ada yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesuslah sumber kehidupan. Barang siapa ada di dalam Dia akan memiliki hidup kekal di dalam dirinya, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Apakah saudara ragu-ragu dan bingung tentang siapa Yesus? Nyatakanlah iman saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah. Engkaulah Bapa kami, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami hari ini. Engkau berkata bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, ya Tuhan Yesus.
Engkaulah Allah, pencipta langit dan bumi. Kami percaya ya Tuhan, saat ini iman kami teguh kepadamu, percaya kepadamu. Engkaulah Allah Bapa kami. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, berserah kepadamu. Kami percaya dan kami bersuka cita, karena di dalam Engkau kami memperoleh jaminan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kami tidak lagi buta, oleh karena kami dituntun oleh Engkau ya Allah. Kami melihat jalan dan kebenaran dan kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pendengar renungan ini. Bagi mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menjamah hati mereka dan menuntun mereka kepadamu, menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Bapa. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Uangnya jangan dibocek ya, tapi diperhatikan berarti ditaruh di tangan sebelah kanan. Sambil kita menyanyikan lagu Marororor, Komiki. Adik-adik, semuanya jika berdoa, mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.